Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Rahmasari. Saya dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan mereview materi bab 3, yaitu indeks harga dan inflasi. Seperti yang sudah kita ketahui, jika berbicara tentang harga barang, maka akan mengalami peningkatan dan juga penurunan harga. Nah, untuk mengetahuinya, kita dapat menggunakan perhitungan indeks harga untuk mengukur variabel-variabel tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan indeks harga itu? Indeks harga sendiri merupakan perbandingan harga rata-rata pada tahunnya dihitung dengan harga rata-rata pada tahun dasar. Nah, dalam hal ini, pemerintah sering menggunakan indeks harga untuk mengukur tingkat perekonomian di suatu negara loh. Kemudian, apa sih tujuan adanya indeks harga itu? Tujuannya yang pertama yaitu menentukan kebijakan harga barang bagi pemerintah pada masa yang akan datang. 2. Sebagai indikator yang digunakan dalam mengukur kegiatan ekonomi secara umum. Yang ketiga, IHPB dapat memberi gambaran tren dalam perdagangan. 4. IHK dapat digunakan untuk penempatan gaji. Lalu, apa sih hubungan indeks harga dengan inflasi itu? Saya beri contoh, misalnya saya berbelanja dengan total harga sebesar Rp300.000. Kemudian pada bulan selanjutnya saya berbelanja dengan total yang meningkat dari harga sebelumnya, yaitu menjadi Rp350.000. Nah, peningkatan yang terjadi itulah yang disebut dengan inflasi. Maka dari itu, pengertian inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di mana harga-harga secara umum mengalami kenaikan. Kenaikan itu berlangsung dalam jangka panjang. Adapun faktor yang terjadi inflasi, yang pertama inflasi karena kenaikan permintaan atau demandful inflation. 2. Inflasi karena biaya produksi atau costful inflation. 3. Inflasi karena jumlah uang beredar bertambah. Dari penyebab tersebut, tentu inflasi memiliki dampak seperti nilai uang turun, harga barang ekspor semakin mahal sehingga daya saing berkurang. Nah, walaupun begitu, inflasi juga bisa diatasi dengan beberapa cara. Yang pertama, pemerintah dapat memberlakukan kebijakan moneter dan fiskal. 2. Mempermudah masuknya barang impor. 3. Menetapkan harga maksimum serta menjaga kestabilan upah. Oke, berikutnya saya akan memberikan contoh penerapan materinya yang ada di kehidupan kita. Saya akan mengambil contoh untuk menghitung indeks harga buah-buahan dengan 2019 sebagai tahun dasar dan 2020 sebagai tahun yang dihitung. Oke, jadi di sana saya sedang mewawancarai seorang ibu pedagang buah-buahan. Saya bertanya, apakah ada peningkatan harga di tahun 2020 ini dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019? Lalu ibu tersebut bilang ada, karena semenjak adanya wabah virus COVID-19 ini, stok buah hanya sedikit. Sebab pada awal tahun 2020, pengiriman barang impor dihentikan. Jadi hanya tersedia buah-buahan stok lama saja. Akibat stok buah sedikit, jadi harga buah-buahan pun mengalami kenaikan harga. Dan tidak semua buah mengalami kenaikan harga, tetapi hanya beberapa jenis buah saja. Dan saya bertanya, buah apa saja yang harganya naik di tahun 2020? Ia bilang seperti buah jeruk, pir, dan apel. Dan buah yang tidak mengalami kenaikan harga biasanya adalah buah-buahan lokal. Metode perhitungan indeks harga terdiri dari indeks harga tertimbang dan indeks harga tidak tertimbang.